Nah, pemirsa, jurnalis yang menjadi korban represif petugas saat meliput di lapangan kembali terulang. Kali ini menimpa seorang jurnalis yang sedang meliput aksi demonstrasi tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Semarang. Untuk mengetahui lebih lanjut peristiwa ini, kami telah terhubung dengan Ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI Kota Semarang, Edi Faisal, dan juga Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna. Selamat siang Mas Edi dan juga Pak Iskandar. Selamat siang, Mbak Yana dan Pak Iskandar. Terima kasih atas waktunya telah bergabung di Metro News. Saya ingin ke Mas Edi terlebih dahulu. Hingga saat ini sudah sampai mana Mas kasus ini prosesnya? Selamat siang Mbak Yana Rahmadina dan Pak Iskandar. Selamat siang. AJI sudah dapat laporan dari 3 jurnalis, tadi sudah disebutin ya, dari suara.com, Muhammad Dadi Yusuf, juga ada dari Tribun, Mas Kokok, dan dari Serat ID, Mas Wibi Raditya. Nah, kami sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait laporan itu, baik bukti gambar maupun saksi-saksi yang kami kumpulkan untuk proses lebih lanjut, gitu Mbak. Apalagi kami nanti malam kayaknya pengacara yang kami tunjuk sebagai konsultan untuk kasus ini akan kami mintain pendapat gitu. Baik, berdasarkan dari laporan wartawan yang menjadi korban ini, apakah kemudian sama begitu perlakuannya atau bagaimana Mas, tiga wartawan ini? Rata-rata sama, meskipun ada sedikit perbedaan dari apa yang mereka liput sebenarnya. Jadi begini, 2 diantaranya mereka mengaku meliput tentang adanya kekerasan itu yang kemudian dilarang. Gitu kan. Satu lainnya menyatakan sebenarnya saya tidak meliput kekerasan, tapi meliput bagaimana polisi mengamankan para demonstran yang rusuh itu, tapi tetap aja dilarang dan habis saya diminta gitu. Nah, laporannya seperti itu sih. Baik, saya ingin ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, menanggapi adanya laporan ini, bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian sendiri? Apakah memang sudah melakukan pengecekan juga terkait dengan laporan ini, Pak Iskandar? Iya, makasih Mbak Diana. Ini saya terus terang saya tidak mendengar tadi suara dari ini ya, dari rekan kita dari AJI ya. Karena tidak sama sekali ada terdengar suara saya. Yang penting gini, situasi kemarin pada saat unjuk rasa di gedung DPR itu, situasi awal memang aksi damai seperti biasa yang kita lihat gitu ya, menyampaikan aspirasi. Lalu sore hari tidak ada himbauan dari petugas ya, karena sudah sore hari untuk kembali. Ada beberapa dari rekan-rekan yang memang sudah terdaftar di Polrestabes Semarang, mereka sebagai korlap itu sudah balik kanan, sudah kembali. Lalu juga ada beberapa dari pendemo ini yang masih tetap bertahan, lalu kemudian aksi sudah menjadi anarkis. Ya. Situasi anarkis seperti itu kita juga banyak, kita lihat juga di lapangan para rekan-rekan wartawan media itu ramai, mungkin lebih dari 100 barangkali ya kalau kita lihat gitu. Lalu kemudian aksi anarkis ini ya tentunya kita dari aparat kepolisian ini tentu terfokus daripada untuk menghalangi dari pengunjuk rasa yang anarkis yang untuk memasuki kantor, merusak pagar, merusak fasilitas umum dan segala macam sesuatu lah, banyak termasuk orang juga. Karena korban dari anggota kepolisian juga ada beberapa orang ini yang menjadi korban pelemparan batu, kena kayu dan pagar, ya tertimpa pagar. Ini ada beberapa orang. Nah kemudian saya juga baru mendengar sebenarnya kemarin kalau ada yang katanya dari wartawan yang dihalang-halangi. Nah menurut saya sebanyak wartawan yang saya ada di lapangan bekerja seperti biasa, tidak ada yang dihalang-halangi. Artinya petugas juga tidak menghalang-halangi, karena situasi crowded seperti itu ya tentu kita lebih mengutamakan keselamatan orang, keselamatan para yang di kantor maupun yang di pengguna jalan yang lainnya, masyarakat ya. Kemudian juga rekan-rekan media
yang saya harapkan juga di situ ya ada identitas yang bisa dilihat oleh petugas. Artinya di situ mungkin menggunakan pakaian khasnya dari medianya atau rompi atau ada tanda pengenal gitu. Karena nanti kan di lapangan ini kan banyak sekali nanti orang mengaku sebagai wartawan, tapi kita tidak jelas apakah itu wartawan benar atau tidak. Nah, apalagi anggota-anggota kita yang sedang melaksanakan tugasnya menghadapi unjuk rasa demo yang anarkis seperti itu. Ini, Mbak. Baik, apakah kemudian dari pihak kepolisian sendiri juga sudah mengkonfirmasi ke petugas-petugas kepolisian yang pada saat itu berjaga, apakah memang benar melakukan tindakan yang disebutkan pelapor, yakni meminta untuk menghapus video, sementara dari pihak pelapor ini sudah menjelaskan bahwa ia adalah seorang wartawan. Apakah dari pihak kepolisian sudah mengecek hal tersebut, Pak? Iya, kita sudah menanyakan ya kepada seperti ini kan di wilayah Polrestabes Semarang ya, kita tanyakan kepada Kapoltabes ya. Tidak ada anggota yang melarang katanya. Kalaupun melarang siapa anggotanya gitu. Ya tentu nanti kita berikan pengertian kalau memang nanti dia tidak paham dengan hal itu. Kalau memang itu betul wartawan ya. Karena situasi seperti itu di lapangan ya kita tidak tahu karena tidak mempunyai data tanda pengenal. Ya tidak bisa menunjukkan tanda pengenal ataupun identitas lainnya, ya tentunya mungkin dari aparat untuk mengamankan masyarakat yang hadir di sana pun untuk segera pulang, dipaksa untuk bubar kembali ke rumah masing-masing, ya dengan situasi seperti itu. Ya kalau memang ada ya silakan aja, mungkin siapa, supaya kita nanti sama-sama kita cari siapa petugasnya, nanti kita panggil. Baik, artinya memang dari pihak kepolisian juga masih menunggu bukti dari pihak Aji begitu. Saya ingin kembali ke Mas Edi. Mas Edi, ini dari pihak kepolisian juga membantah begitu adanya petugas yang menghalangi tugas wartawan. Apabila memang nantinya ada bukti yang jelas, maka akan kemudian dicari oknum petugas kepolisian yang berada pada saat itu yang melakukan tindakan menghalangi tugas wartawan. Kemudian langkah selanjutnya dari Aji bagaimana, Mas? Karena ini bukan satu kasus yang 1 kali 2 kali terjadi, tapi sering begitu. Iya, ya kami memang sedang mencari bukti dan ini sudah dikumpulkan baik bukti dalam bentuk digital maupun kesaksian itu tadi kan gitu. Nah, kami sebenarnya tidak hanya menyayangkan tapi memprotes ini bahwa kerja jurnalistik itu dilindungi undang-undang, tapi malah ini terjadi pelanggaran gitu, dan pelakunya justru bukan masyarakat biasa, justru aparat kepolisian yang seharusnya tahu tentang undang-undang itu kan gitu. Nah, untuk masalah bukti dan lain sebagainya terjadi bantahan dari Pak Iskandar tadi, kami sedang menyiapkan bahwa aduan itu ada dan saksi pun melihat, kecuali saksinya tidak mau ngomong gitu kan, tapi saya punya saksi yang itu terjadi seperti itu. Kalau sampai detail misalnya siapa pelakunya, ini kan kejadian petugas. Nanti bisa diidentifikasi melalui sebuah penyidikan yang polisi lah yang tahu bagaimana caranya. Tapi bukti-bukti itu yang kemungkinan kami usahakan untuk bisa menjadi alat untuk proses penyidikan. Gitu. Kami sudah nelpon dengan teman LBH maupun PPHI ya, yang selama ini konsen mendampingi kawan-kawan jurnalis ketika bermasalah di ranah hukum maupun tenaga kerjaan. Nah, itu sudah kami siapkan. Gitu. Tapi yang jelas kejadian pelarangan proses jurnalistik ini ada dan terjadi kemarin hari Rabu waktu demonstrasi itu ada dan itu nyata gitu. Kami tidak Aji punya prinsip tidak menutupi sebuah informasi, maupun kami punya prinsip etika jurnalis tidak boleh bohong. Maka ketika ada laporan kayak gini, saya menverifikasi benar yang dilaporkan oleh kawan-kawan itu, dan ternyata memang mereka nggak bohong. Baik, sembari kemudian menunggu bukti-bukti terkumpul ini, apakah memang dari Aji sendiri juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, dan sejauh ini bagaimana, Mas? Karena kalau tadi kita berbincang dengan Pak Iskandar memang masih akan melihat bagaimana bukti yang disampaikan oleh Aji. Kami lebih pada proses hukum lah ya, untuk koordinasi
lain sebagainya saya belum, teman-teman pengurus haji belum memungkinkan itu terjadi karena ini ranah pidana yang diatur dalam undang-undang. Kami menghindari konflik kepentingan. Prinsip teman-teman haji itu kan ketika menjalankan sesuatu ada etika dan perilaku jurnalis gitu. Ketika menghadapi suatu masalah diutamakan tidak terjadi hambatan satu masalah itu untuk diselesaikan kan gitu. Nah, saya tidak dengar pernyataan Pak Iskandar sayangnya ya dalam wawancara ini, tapi yang jelas proses yang kami lakukan baru setelah menerima laporan ini kami sedang mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti itu. Mbak. Baik, terakhir saya mungkin ingin ke Pak Iskandar, evaluasi dari unjuk rasa di sejumlah daerah, khususnya di Jawa Tengah, bagaimana Pak Iskandar? Iya, kami dari Polda Jawa Tengah melihat situasi saat ini memang masyarakat banyak melakukan kegiatan unjuk rasa atau demo terkait dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kami dari Polda Jawa Tengah selama ini melihat kepada rekan-rekan kita yang melakukan demo itu dipersilakan saja dengan mengajukan aspirasinya. Tetapi yang kita larang adalah mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan, anarkis. Sudah banyak barang-barang yang rusak, fasilitas umum yang rusak, orang-orang yang menjadi korban, ya termasuk petugas yang menjadi korban. Nah ini kita sayangkan. Dari beberapa yang sudah kita amankan kemarin, termasuk di Polrestabes, di beberapa Polres, ini kita tanya mereka ini adalah tidak mengerti sama sekali. Mereka ikut-ikutan. Bahkan ini ada yang dibayar. Ini terus terang saja kita akan melakukan penyelidikan terhadap siapa yang mendanai, membayar, ya, atau menyuruh mereka untuk melakukan unjuk rasa dengan aksi anarkis. Nah ini masih kita teliti. Dan sekarang sudah ada beberapa orang yang kita tahan dan kita tetap ajukan proses sesuai dengan hukum. Di sini ada pelanggaran pengerusakan, lalu kemudian juga ada 212, 216 melawan petugas. Ini yang sekarang sedang kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Iskandar dan juga Mas Edi Faisal telah bergabung bersama kami di Metro News. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali.